Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok tutorial D3, Prodi Kedokteran FKUPN Veteran Jakarta, Angkatan 2021, akan mempresentasikan ringkasan yang telah kami buat pada kasus tutorial kami yang ke-6. Baik, jadi dari kasus tutorial kami yang ke-6 ini, ada pasien, seorang perempuan, 24 tahun, datang dengan keluhan utamanya, yaitu nyeri pipi kiri, pusing, keluar cairan dari hidung, dan sakit saat menelan. Lalu kami lakukan anamnesis, dan ternyata 10 hari yang lalu, pasien juga merasakan nyeri pada pipi kiri. Lalu juga dirasakan keluar cairan dari hidung, di mana cairan tersebut berwarna seperti nanah. Cairan yang keluar dari hidung ini dirasakan selama 3 hari, lalu berhenti. Lalu 7 hari yang lalunya, atau tepat 3 hari setelah 10 hari tersebut, pasien kehujanan sehingga pasien mengalami batuk dan pilek, nyeri telan, keluar cairan dari hidung kiri, di mana cairannya itu berbau, kental seperti susu, dan banyak. Lalu cairan masuk ke tenggorokan bila pasien ini terlentang. Lalu kami tanyakan apakah pasien ada riwayat penyakit sebelumnya, dan pasien mengatakan ternyata pilek, nyeri pipi, dan menelan dahak yang tiba-tiba itu sudah dirasakan 3 tahun sebelumnya. Di mana pada gejala 3 tahun sebelumnya ini pasien minum obat-obatan warung dan sembuh. Dari anamnesis yang telah dilakukan, akhirnya kami mengajukan hipotesis, yaitu yang pertama ada rinitis akut karena pasien mengalami batuk dan pilek ketika kehujanan 7 hari yang lalu juga rinitis kronik karena pasien merasakan pilek itu pada 3 tahun sebelumnya. Lalu sinusitis karena pasien mengeluhkan nyeri pada pipi kiri, lalu ada keluar cairan dari hidung dan cairan yang masuk ke tenggorokan bila pasien terlentang. Lalu juga ada faringitis dan tonsilinitis karena pasien merasakan sakit saat menelan. Bisa di next. Nah, saat diajukan hipotesis, akhirnya kami melakukan pemeriksaan. Di sini meliputi ada pemeriksaan fisik, di sini didapatkan dalam batas normal. Lalu untuk status generalis juga didapatkan semuanya dalam batas normal. Lalu dilakukan pemeriksaan di status lokalisnya. Di sini untuk pemeriksaan THT, yaitu ada pertama di telinga, itu didapatkan semuanya dalam batas normal. Sedangkan dalam pemeriksaan hidung, ditemukan pus di meatus media. Lalu pada kafum nasi kanan dan kiri, terdapat mukosa edema, hiperamis, dan hipertrofi. Untuk pemeriksaan tenggorokan, itu dilakukan inspeksi, ternyata adanya postnasal drip, lalu pada tonsil, itu ada pembesaran hingga T2 per T2, lalu ada hiperamis dan detritus. Untuk dinding faring posterior, itu didapatkan hiperamis dan granul, tapi tidak didapatkan bercak darah. Lalu uvula tidak ada deviasi. Untuk pemeriksaan leher, yaitu pemeriksaan pada kelenjar di sekitar leher, ada kelenjar limfa, didapatkan pembesaran, lalu untuk kelenjar tiroid tidak didapatkan pembesaran dan juga tidak adanya nodul. Bisa di next. Baik, setelah dilakukan pemeriksaan fisik, bisa dilakukan pemeriksaan penunjang juga, di mana pemeriksaan penunjang yang pertama adalah pemeriksaan darah. Di sini didapatkan hemoglobinnya dalam batas normal, kemudian hematokrit yaitu 45% juga dalam batasan normal, namun di sini leukositnya di atas batas normal, di mana ditemukan 12.000 per milimeter persegi yang mengindikasikan adanya infeksi. Kemudian untuk pemeriksaan radiologinya pada daerah sinus maxillaris ini tampak perselubungan dan terdapat air fluid level yang mengartikan bahwa terdapat penyumbatan oleh cairan pada daerah di sekitar sinus maxillaris dan juga disertai dengan penebalan mukosa yang menandakan adanya inflamasi di daerah sinus maxillaris. Kemudian untuk CT scan menunjukkan massa hipodens di sinus maxilla sinistra. Setelah melakukan anamnesis dan juga berbagai pemeriksaan, maka didapatkan diagnosisnya di sini ada rhinosinusitis kronis dan juga tonsillofaringitis, di mana rhinosinusitis ini merupakan gabungan dari penyakit rinitis dan juga sinusitis. Berdasarkan anamnesis dan juga pemeriksaan, dikatakan rinitis karena pasien mengalami gejala berupa pilek yang berlangsung dalam waktu yang lama, lalu pusing, dan terdapat cairan yang keluar dari hidung. Sedangkan sinusitis ini karena terdapat nyeri pada pipi sebelah kirinya. Untuk kronis, karena penyakit ini sudah berlangsung lama, dan untuk tonsilitis terdapat nyeri telan, serta pada pemeriksaan didapatkan tonsilnya itu terdapat pembesaran, yaitu hingga T2 per T2. Sedangkan faringitis
dikarenakan pasien mengalami batuk serta nyeri telan. Selain diagnosis tetap yang sudah kami pastikan ini, terdapat juga different diagnosis atau diagnosis banding, di mana yang pertama ada polip hidung yang dapat dicirikan dengan hidung tersumbat, namun di sini dapat disangkal karena pasien tidak mengalami epitaksis. Kemudian tidak adanya pertumbuhan jaringan lunak mengkilat di kavum nasi. Untuk diagnosis banding yang kedua ada deviasi septum yang terbagi dua menjadi ada tipe C dan juga tipe S, di mana dicirikan juga dengan hidung tersumbat, namun biasanya pada pasien ini terdapat penciuman yang terganggu. Nah, namun pada pasien yang kita periksa ini tidak terdapat penciuman yang terganggu dan tidak ada kelainan bentuk hidung serta tidak terdapat keluhan sulit bernafas pada saat terdapat cairan ataupun pilek. Setelah itu kita lakukan tata laksana, yaitu secara medikamentosa dan juga non-medikamentosa. Untuk medikamentosanya, pertama diberikan antibiotik yang bertujuan untuk mengatasi infeksi bakteri. Di sini terdapat 3 macam obat yang ditawarkan, yaitu ada erythromycin dengan dosis 50 mg per kilogram berat badan per harinya. Ini sebagai antibiotik golongan makrolid, sama seperti azitromisin, kemudian ada sektisim. Sektisim ini diberikan dengan dosis 2 kali 100 mg per harinya. Ini merupakan antibiotik golongan cephalosporin dengan generasi ketiga. Karena pada penyakit ini sudah kronis, maka dapat langsung diberikan generasi ketiga. Namun, pada kasus yang akut bisa diberikan dari generasi pertama terlebih dahulu. Setelah itu, selain antibiotik juga diberikan analgetik untuk meredakan nyeri seperti ibuprofen atau paracetamol, lalu diberikan dekongestan untuk vasokonstriksi dari cairan yang keluar secara terus-menerus. Di sini bisa diberikan Rhino SR dengan kandungan antihistamin dan juga dekongestan. Kemudian ada mukolitik yang berfungsi untuk meredakan batuk berdahak. Jadi agar dahak yang dihasilkan ini tidak kental dan juga mudah dikeluarkan. Di sini contohnya adalah bromhexin. Kemudian di sebelah kanan ini kami telah menuliskan resep obatnya, di mana untuk resep yang pertama kita pilih antibiotiknya adalah azitromisin dalam bentuk kapsul 500 mg dengan numero 5, dikonsumsi 1 kali sehari sebanyak 1 kapsul setelah makan dan dihabiskan, karena obat ini merupakan antibiotik. Kemudian untuk yang kedua adalah paracetamol tablet 500 mg dengan numero 15, dikonsumsi 3 kali sehari sebanyak 1 tablet setelah makan bila perlu. Untuk obat yang ketiga, yaitu dekongestan, diberikan Rhino SR kapsul 125 mg dengan numero 10, dikonsumsi 2 kali sehari, 1 kapsul setelah makan bila perlu, dan bromhexin sebagai mukolitik diberikan dalam bentuk tablet 8 mg dengan numero 15, dikonsumsi 3 kali sehari sebanyak 1 tablet setelah makan bila perlu. Dan pada kasus ini, pasiennya merupakan Nyonya Ani dengan usia 24 tahun. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.